Selamat datang kembali teman-teman dalam kelas filsafat untuk pemula, di mana kita akan membahas 100 filsuf terkemuka dunia dalam 100 hari. Dalam episode kali ini kita akan membahas Alfred North Whitehead, seorang filsuf Inggris yang dikenal dengan pemikirannya tentang filsafat proses. Dia juga seorang matematikawan, dan nantinya dia akan secara filosofis melihat hubungan yang dinamis antara ide dan realitas. Mari teman-teman kita jelajahi gagasan revolusioner Whitehead yang menghubungkan antara sains, metafisika, dan agama. Pertama-tama mari kita kenali dulu siapa dia sebenarnya. Alfred North Whitehead lahir tanggal 15 Februari 1861 di sebuah kota di Inggris yang bernama Ramsgate. Whitehead adalah anak yang dibesarkan dalam keluarga yang religius, dan dia tumbuh dengan pendidikan klasik yang kuat, Yunani ya terutama. Whitehead kemudian dalam perkembangannya masuk ke sebuah kampus yang bernama Trinity College di Cambridge, di mana kemudian dia mempelajari matematika dan dia menjadi dosen di sana. Sebagai seorang matematikawan, Whitehead pernah bekerja sama dengan Bertrand Russell untuk menuliskan sebuah karya yang terkenal berjudul Principia Mathematica, sebuah karya yang berusaha mendasarkan matematika pada logika. Nah, karya Whitehead dan Russell itu menjadi landasan penting dalam filsafat matematika modern hari ini. Nah, tetapi Whitehead akhirnya pindah ke filsafat. Dia setelah menghabiskan waktu bertahun-tahun dalam dunia matematika, Whitehead kemudian masuk ke dunia filsafat. Dan itu terjadi sekitar awal abad ke-20 ketika dia meninggalkan Cambridge dan kemudian pindah ke Amerika Serikat. Nah, di Amerika Serikat ini dia menjadi profesor di sebuah universitas elit, Harvard University. Nah, di Harvard itulah pemikirannya tentang filsafat semakin berkembang dan dia mulai dikenal. Nah, dalam bidang filsafat apa sebenarnya yang dia lakukan? Jadi Whitehead dalam dunia filsafat mencoba mengkritik dan juga menolak ya pandangan statis mengenai realitas. Bahwa realitas itu adalah sesuatu yang diam, yang begitu saja sudah terjadi dan tidak bergerak gitu ya. Nah, bagi Whitehead, realitas atau dunia itu bukanlah kumpulan dari objek-objek yang tetap, melainkan dunia atau realitas itu adalah rangkaian proses dinamis yang terus berubah. Untuk itu Whitehead memperkenalkan gagasan bahwa setiap entitas di alam semesta, di dalam dunia ini adalah bagian dari proses yang lebih besar, di mana antara entitas itu tuh saling terhubung dan mempengaruhi satu sama lain. Nah, konsep utama dalam filsafat Whitehead memang adalah mengenai filsafat prosesnya. Ya, filsafat proses. Maksudnya gimana? Jadi begini, menurut Whitehead, realitas kita atau alam semesta ini tidak bisa dipahami sebagai objek-objek individual yang diam, tetap, dan terpisah, melainkan realitas adalah peristiwa-peristiwa yang saling berinteraksi atau entitas-entitas yang saling berinteraksi. Teman-teman bisa menemukan pemikiran itu dalam bukunya yang berjudul Process and Reality. Dalam bukunya itu, Process and Reality, Whitehead menjelaskan bahwa dunia ini adalah menjadi. Saya ulangi, dunia ini adalah menjadi, bukan menjadi ada. Jadi dunia ini selalu dalam proses. Misalnya begini, saat kita melihat pohon itu bukan hanya objek yang diam sebenarnya. Pohon itu adalah hasil dari proses pertumbuhan. Di situ ada perubahan lingkungan, ada interaksi antara tanaman dan matahari, antara tanaman dan tanah dan air. Nah, pemahaman Whitehead yang seperti itu tuh ingin menekankan begini, bahwa segala sesuatu di alam semesta ini saling berhubungan dan saling mempengaruhi.
Nah, selain mengenai filsafat proses, Whitehead juga membahas prinsip kreativitas sebagai inti dari keberadaan. Bagi Whitehead, kreativitas itu adalah kekuatan yang memungkinkan setiap entitas untuk menjadi apa yang mereka ada saat ini. Prinsip kreativitas yang diajukan Whitehead itu menggarisbawahi pentingnya perubahan dan inovasi dalam semua aspek kehidupan. Nah, kalau teman-teman renungkan pemikiran Whitehead yang sudah lama ini sebenarnya, ini kan sebenarnya sangat relevan dengan konteks modern. Misalnya dalam teknologi digital yang hari-hari ini selalu meliputi hidup kita. Inovasi terus-menerus kan kuncinya di situ, di mana ada proses kreatif untuk menciptakan sesuatu yang baru dari yang sudah ada. Tidak hanya digital, tapi dalam kehidupan teknologi kita hari ini. Hal yang dipikirkan Whitehead itu kan terjadi akhirnya. Nah, di samping mengenai pemikiran tentang filsafat proses, kemudian mengenai kreativitas, Whitehead juga menjadi salah satu dari sedikit filsuf yang mencoba mengintegrasikan sains, filsafat, dan agama. Sains, filsafat, dan agama dia coba satukan dalam satu kerangka kerja. Jadi Whitehead itu percaya bahwa sains dan agama itu tidak perlu bertentangan, melainkan bisa saling melengkapi untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dunia. Whitehead menulis bahwa agama memberikan makna. Whitehead menulis itu agama memberikan makna, sementara sains memberikan fakta. Dengan menggabungkan keduanya, kita bisa memahami tidak hanya bagaimana dunia bekerja, tapi mengapa dunia ini ada. Nah, kalau dilihat pemikiran-pemikiran Whitehead tadi kan, filsafat Whitehead memang luar biasa ya, dia mempengaruhi banyak bidang, nggak hanya filsafat, nggak hanya matematika, tapi juga teologi dan ekologi. Pandangan Whitehead yang menekankan adanya saling keterkaitan tadi ya, itu sebenarnya menjadi dasar hari ini bagi pemikiran lingkungan modern, ekologi. Tetapi kan sebagai pemikir ya, Whitehead juga tidak begitu saja kemudian tanpa kritik ya. Ada begitu banyak yang tidak setuju juga dengan idenya. Terutama mereka mengkritik Whitehead karena filsafat proses yang dia ajukan itu tadi itu kadang dianggap terlalu sulit dan abstrak sehingga tidak bisa diterapkan dalam kehidupan nyata. Meski demikian, warisan Whitehead jelas tetap hidup teman-teman, dan terutama dalam teologi proses dan gerakan lingkungan. Apa sebenarnya yang bisa dipelajari dari Whitehead untuk hidup kita yang pemula ini? Jadi Whitehead mengajarkan kita untuk melihat dunia bukan sebagai sesuatu yang tetap, tetapi sebagai sesuatu yang terus berubah. Dia mengingatkan kita bahwa perubahan itu kan adalah inti ya dari keberadaan. Jadi kita tidak bisa mengatakan keberadaan itu sebagai inti dari keberadaan, tapi justru keberadaan kita itu menjadi ada itu karena ada perubahan, dan bahwa kita ini sebenarnya adalah bagian dari proses besar yang saling terhubung. Filsafat Whitehead juga mengundang kita untuk melihat hubungan antara sains, filsafat, dan agama sebagai sesuatu yang dapat memperkaya pemahaman kita tentang kehidupan. Saya pikir demikian saja tentang Alfred North Whitehead. Tentu tidak mendalam, tapi saya yakin teman-teman bisa mendalaminya sendiri, dan bila ada pertanyaan atau kesalahan saya dalam menjelaskan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Satu hal teman-teman, Alfred North Whitehead adalah simbol pemikiran yang hebat ya, yang menggabungkan logika, kreativitas, dan spiritual. Filsafat prosesnya Whitehead itu menawarkan cara yang baru ya untuk memahami dunia dan peran kita di dalamnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap berpikir kritis, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.